Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, welcome back. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Wahyu, ya, yang selama ini menjadi host di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 Bandung. Dan sekarang saya ingin podcastkan diri saya sendiri, ya. Maksudnya jadi podcastnya itu sendirian gitu kan, seperti podcast pertama gitu ya. Saya menjelaskan beberapa hal gitu. Nah, sekarang juga saya ingin menjelaskan beberapa hal yang menyangkut dengan ibadah, kewajiban kita sebagai umat muslim dan umat mukmin dalam berpuasa Ramadan kali ini gitu. Kalau sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, untuk kali ini saya akan membicarakan atau menyampaikan tentang tapi sunnah-sunnah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, ketika puasa Ramadan gitu. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu jadi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nabi gitu. Lalu kita ikuti seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan Nabi, contoh nih sunnah, Nabi itu minumnya sambil duduk. Nah, berarti kita juga harus mengikuti Nabi. Nah, itu berarti kita sudah melakukan sunnah Nabi seperti itu. Itu contohnya gitu ya. Salah satunya. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika puasa Ramadan. Oke, yang pertama itu ada mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam gitu, selama tidak dikhawatirkan terbit fajar. Nah gitu ya, jadi mengakhirkan sahur itu harus diakhirkan selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar gitu. Jadi kan apalagi sekarang sudah ada jam gitu ya, sudah ada waktu, kita bisa tahu oh jadwal imsak. Sebenarnya imsak itu nggak ada sih gitu. Imsak itu hanya sebuah tradisi gitu, tradisi supaya kita itu diingatkan bahwasanya ini loh waktu fajar itu sudah sebentar lagi gitu kan. Jadi kita tuh harus mengakhirkan sunnahnya, tapi kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kan yang namanya sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa gitu. Jadi mengakhirkan sahur ini termasuknya sunnah. Nah, jadi kalau misalkan imsak azan subuh itu biasanya jam 4:25 lah ya. Nah, maka jam 4 pas itu idealnya kita baru sahur gitu kan, karena kita harus karena kita dianjurkan atau disunahkan untuk mengakhirkan sahur kita gitu. Yang kedua adalah segera berbuka puasa apabila benar-benar matahari telah terbenam ya, atau apabila benar-benar telah waktunya azan gitu, telah azan berkumandang ketika maghrib, itu harus segera gitu. Nah, harus segera berbuka puasa, itu jangan dinanti-nanti ya. Meskipun itu kita lagi posisinya lagi di jalan nih, lagi di jalan tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu langsung kita cari nih warung atau kios untuk mencari mencari makanan untuk membatalkan puasa kita gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, tapi harus segera dilaksanakan berbuka puasa itu. Lalu yang ketiga adalah jika dicaci maki supaya mengatakan saya berpuasa. Jangan membalas mengejek orang yang mengejeknya, memaki orang yang memakinya, membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya, tetapi membalas itu semua dengan kebaikan ya, membalas itu semua dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang air susu dibalas dengan air tuba, nah jangan kayak gitu, tapi air susu dibalas dengan air Jordan. Nah, itu lebih mantap
ya. Jadi apabila ada orang yang mencaci, apabila ada orang yang mencela gitu kan, kita kalau ini orang nih nggak mau berhenti gitu hina kita, ngebully terus, stop jangan bully, tapi masih ngebully aja tuh orang. Stop jangan menghina, apalagi sampai terus menerus gitu kan, dia nggak berhenti. Nah, bilang aja langsung, sorry bro, saya lagi puasa nih, jangan gitu dong, jangan menguji kesabaran saya. Anda itu jangan kayak gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bisa dibilangin, udah tinggalin aja ya. Jangan malah kepancing emosinya. Padahal udah bilang, maaf saya lagi puasa. Maaf, saya lagi puasa nih. Ntar gue tabok loh. Nah itu jangan begitu ya. Tapi santai aja ya. Kalau misalkan dia masih menghina, terus kita sudah menyampaikan bahwasanya kita lagi puasa, ya sudah tinggalkan. Oke, yang keempat itu adalah berdoa ketika berbuka puasa ya. Seperti ketika berdoa buka puasa itu seperti yang kita ketahui adalah apa? Dhahabaz zoma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hilanglah haus dan basahlah urat-urat dan pahalanya pun telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Daud. Jadi nih, kebanyakan orang ketika buka itu Allahu Akbar mendengarkan azan itu langsung apa yang ada di meja makan itu semuanya dicicipin, bala-bala, gehu, cireng, es buah, es campur dan segala rupa ya. Itu semuanya dicobain. Enggak doa, lupa baca bismillah ya. Nah, jangan seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan ketika berbuka puasa adalah yang pertama itu kita apabila mendengarkan azan, itu kita langsung membatalkan saum kita ya. Habis membatalkan langsung berdoa. Dhahabaz zoma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah membaca dhahabaz zoma wabtalatil uruq, nah itu kalian apa doa yang kalian inginkan itu? Apakah kalian ingin mobil, atau ingin rumah, atau ingin nikah seperti saya, atau ingin handphone, iPhone? Nah, itu duniawi semua ya. Atau ingin dikabulkan semua doanya, diterima sholatnya, diterima tahajudnya, puasanya, silahkan doa di situ kepada Allah ya. Jadi setelah dhahabaz zoma kalian doa. Bebas mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Spanyol, bahasa Ghana, bahasa Uganda, terserah. Karena Allah Maha mengetahui gitu. Lalu yang keenam, berbuka dengan kurma yang masih segar ya. Berbuka dengan kurma. Jika tidak punya kurma segar, pakai kurma kering. Tapi apabila tidak punya kurma kering, pakai air putih saja, itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi membatalkannya itu dengan kurma. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Set. Habis itu taruh bijinya ya. Bijinya dibuang. Jangan dibalikin ke piring ya. Dibuang, habis itu berdoa. Dhahabaz zoma wabtalatil uruq. Habis itu berdoa apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya salah satu waktu yang mustajab orang berpuasa adalah ketika berbuka puasa. Oke? Paham sampai di sini? Siap. Jadi lebih baiknya kita menjalankan puasa ini atau berbuka ini dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul seperti yang saya sampaikan barusan gitu ya. Supaya apa? Supaya pahalanya berlipat ganda gitu. Kalau misalkan ketika hari biasa pahalanya kita cuma dapat 1, maka ketika bulan puasa itu dilipat gandakan menjadi 10. Wah, bayangin ya, banyak banget lah berkah ketika bulan puasa itu. Makanya orang-orang sering berdoa, ya Allah pertemukan kembali saya dengan bulan Ramadan tahun depan. Nah, karena apa? Karena ya bulan puasa ini bulan yang sayyidus syuhur lah. Jadi buat umat Islam itu bulan yang penuh ampunan gitu, bulan keberkahan, bulan
Pokoknya bulan nuzulul Quran itu ada semua di Ramadan ya. Jadi ini saatnya kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau apabila ada tambahan lagi sunnah-sunnah yang lain yang mungkin kalian tahu yang belum saya sampaikan, silahkan bisa dikoreksi atau bisa ditambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan yang menunggu buka. Siap-siap untuk berbuka dengan keluarga ya, karena buka bareng bersama reuni teman SD, SMP dan lain-lain itu sudah ditiadakan tahun ini ya. Maka dari itu mari kita sama-sama beribadah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.